Oke, video kali ini saya akan mereview Kawasaki Z250. Nah, ini adalah versi 2 silinder atau versi nakednya dari Ninja 250 Fi ya, yang generasi kedua. Udah cukup lama sih umurnya motor ini, dan ini adalah generasi pertama ya, generasi pertama karena sebenarnya di luar sana itu sudah keluar ya generasi kedua, tapi karena di Indonesia masih belum dirilis, jadi untuk sementara masih generasi pertama ini yang masih dijual di pasaran Indonesia. Nah, kita akan bahas ya untuk detail-detail motor ini bagaimana sih. Dan by the way, maaf ya, ini videonya sedikit berisik karena di luar sedang hujan ya, lumayan deras sih. Tapi nggak apa-apa, semoga ini bisa terdengar. Jadi kalian tonton berikut ini ya. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Ini ya, motor Kawasaki Z250. Ini yang tahun 2021, jadi yang paling terbaru lah. Meskipun ini modelnya model masih generasi pertama ya. Dan ini warnanya hitam doff. Tuh, dia hitam doff dengan striping warna hijau stabilo. Simple sih, jadi nggak terlalu banyak garis-garis stiker. Dan di sini ada stiker lagi warna abu-abu dan ada tulisan Z di sini. Cuman Z-nya ini stiker juga ya, bukan emblem yang timbul gitu. Di sini juga demikian. Jadi garisnya hijau stabilo, kemudian abu-abu, dan ada tulisan 250. Dan ini versi yang non ABS. Jadi ya versi standarnya lah. Dan sekarang kita lihat untuk desain motor ini. Ini jujur ya, untuk saya pribadi, desain motor ini meskipun sudah cukup lama hadir di Indonesia, tapi kayak desainnya tuh awet banget itu loh. Mungkin terpengaruh versi Muge-nya ya, yang Z800 itu, karena dari lampunya itu mirip loh. Tuh, sama-sama gahar itu. Meskipun ini masih halogen, semuanya masih halogen, termasuk sein. Kemudian lampu kota, juga lampu dekat lampu jauh, itu masih halogen semua. Tapi bentuknya ini loh, aduh, dibandingkan dengan MT25 sih jauh lebih bagus yang ini. Kemudian dari serutnya, bodi sampingnya, nah ini juga saya suka, modelnya itu tajam sekali gitu ya. Jadi dari tangki hingga ke bagian undercowl ini menyambung terus. Ini jadi kayak motor pot fairing, tapi dia nggak nyampe ke depan lampunya, jadi tidak menyambung ke depan, hanya dari sini aja, tapi sampai ke bawah. Jadi kesannya itu lebih besar gitu ya. Kemudian untuk bodi belakang, bodi belakangnya ini sama persis dengan Ninja 250 Fi yang versi kedua. Jadi untuk motor ini sih masih masuk ya. Dia tuh nggak terlalu panjang, tapi melebar sini, jadi seperti ular kobra gitu ya. Dan kalau kita lihat dari belakang itu juga makin kelihatan. Nah, tuh kan. Jadi kalau misalnya spakbornya dilepas, ini pasti akan lebih sangar lagi. Dan spakbornya seperti ini cukup minimalis sih, nggak terlalu panjang seperti di MT25. Tapi yang disukai di sini yaitu adanya detail pengait seperti ini. Jadi kalau kita membawa barang itu lebih mudah karena di sini ada pengait, jadi lebih praktis gitu. Kemudian lampu belakangnya seperti ini juga sama dengan Ninja 250-nya. Sein pun juga demikian, masih halogen. Dan kalau kalian tahu, untuk lampu belakangnya ini ada yang bilang mirip kayak ini ya, Honda New Mega Pro yang tahun 2000 berapa ya, 2011 ke atas kalau nggak salah. Itu hampir-hampir mirip kayak gini sih. Tapi perbedaannya itu yang lebih menonjol di sudut belakangnya yang lebih lancip. Sedangkan di Mega Pro itu kan masih kesannya mengotak gitu ya.
Kemudian di bagian bodi samping atau bodi belakangnya, di sini ada semacam pegangan, tapi tidak terbuat dari besi ya, tapi terbuat dari plastik. Jadi kalau untuk dipakai memindahkan motor nggak disarankan sih, karena bisa rusak untuk bagian bodi ini. Dan ini fungsinya lebih ke ini sih, pegangan sementara untuk penumpang. Cuman ya tetap penumpang juga harus hati-hati kalau pegang di bodi ini, karena ini bahannya plastik. Oke, kita kembali ke depan. Nah, untuk peletakan plat nomornya ini ada di bagian sini ya, di atas lampu utama. Kalau untuk saya pribadi sih kurang suka ya, karena aneh gitu loh kalau plat nomor ditaruh atas ini. Tapi mau ditaruh bawah ini juga terlalu mepet dengan spakbor, jadi rawan untuk mengenai spakbornya. Oke, kita ke bagian kaki-kaki. Nah, untuk shock breaker yang depan ini juga sama dengan kompetitornya, masih pakai teleskopik biasa, tapi ukurannya lebih kecil ya daripada kompetitornya. Kalau nggak salah ini ukurannya 37 mm, mohon dikoreksi kalau salah. Dan kemudian dari rem ini kalipernya pakai 2 piston yang depan, dan untuk piring acak remnya juga model bergelombang, jadi lebih melepas panas lebih baik. Untuk velgnya ini pakai model palang Y-nya Y kecil ya, jadi satu bagian dan satunya lagi itu nggak sama panjangnya, jadi seperti huruf Y kecil. Dan untuk lebar velgnya yang depan ini 3,0 inci, jadi kesannya itu lebih besar gitu ya ketimbang kompetitornya, karena perbedaan lebar velg. Tapi untuk ban dengan kompetitornya sama ukurannya, 110/70 ring 17, tapi beda merek. Kalau untuk Kawasaki Z250 ini dia pakai merek Dunlop, tipenya Aero Max. Jadi ini sama dengan Ninja 250, karena Kawasaki lebih memilih Dunlop daripada IRC kebanyakan. Dan kelihatan kan di sini untuk motif bannya juga nggak seperti motor-motor 250 cc kompetitornya ya. Tuh, kesannya lebih eksklusif. Kemudian kita ke kaki-kaki belakang. Untuk kaki-kaki belakang dari suspensi ya. Nah, suspensinya seperti itu. Dia dilengkapi dengan link atau Kawasaki menyebutnya dengan Unitrack, dan warnanya hitam. Dan nggak hanya itu saja, shock breaker belakang Kawasaki Z250 ini dilengkapi 5 tingkat penyetelan untuk peredaman suspensinya, jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian dari swing arm ini modelnya sama sih seperti di versi Ninja dan juga versi 250. Dia modelnya itu kotak seperti ini, jadi nggak asimetris atau banana ya, tapi modelnya seperti ini. Ini untuk motor naked sih masih oke ya, tapi untuk versi Ninja-nya sih kurang pas lah. Dan yang lebih oke lagi, di bagian sini di bawah sudah disiapkan dari Kawasaki untuk tempat jalur pedok, karena di sini kan tidak dilengkapi dengan standar tengah ya. Ya namanya juga motorsport, aneh juga sih kalau pakai standar tengah. Jadi di sini disiapkan untuk tempat jalur pedoknya. Kemudian untuk rem belakang ini sama dengan yang depan, kalipernya pakai 2 piston. Memang si Kawasaki ini untuk rem belakang karakternya lebih pakem, karena dari jumlah piston kalipernya itu lebih banyak, yaitu 2. Karena di motor yang lain itu kebanyakan hanya 1 piston ya. Dan untuk piring acak remnya ini juga sama dengan yang depan, modelnya itu bergelombang. Kemudian untuk velg, nah ini velgnya lebar juga sih, ini lebarnya 4 inch. Dan untuk bannya sendiri ini sama, pakai Dunlop, tipenya Aero Max, ukuran 140/70 ring 17. Ya standar lah untuk motor 250 cc ya. Oke, kita lanjut ke bagian gear. Nah, untuk gearnya seperti ini. Ini warnanya silver, jadi kelihatan besar ya. Dan memang untuk lebarnya ini lumayan.
karena tidak ada semacam dinding di bagian gearnya. Jadi ini kesannya kayak gear aftermarket ya, atau aksesoris. Dan untuk jumlah mata giginya ini 46. Lalu untuk footstep, oke, dan untuk footstep yang belakang ini model jagung, jadi tidak dilengkapi dengan karet. Dan memang sih ini lebih cocok untuk motor kelas sport seperti ini. Dan untuk tangkainya juga saya suka, karena dia model casting, bukan pipa gitu ya, tapi modelnya casting dan bisa dilepas dengan baut. Warnanya juga saya suka, ini seperti abu-abu atau silver ya, karena ini nggak terlalu terang, jadi kesannya seperti abu-abu. Sama sih yang untuk depan juga sama warnanya. Tapi untuk footstep depan ini meskipun sama-sama model jagung, tapi untuk ukurannya lebih besar yang belakang daripada yang depan. Yang depan ini lebih kecil. Dan seperti biasa di bagian bawah sini ada tonjolan. Ini kalau nggak salah untuk pembatas ya. Kalau kita misalnya itu bermanuver dengan motor miring, ini sebagai pembatasnya. Jadi kalau misalnya ini gasruk, berarti itu udah batas maksimal derajat kemiringan motor ini. Dan seperti biasanya untuk tuas persnelingnya ini dilengkapi dengan karet, jadi nggak gampang merusak sepatu kita. Dan karena posisi tuasnya itu ada di sini atau transmisinya di sini, jadi di sini disambung menggunakan as seperti ini. Nggak terlalu panjang sih. Kemudian untuk rangka motor ini basisnya masih mirip dengan Ninja generasi pertama atau Ninja 250 yang karburator ya. Tuh bisa kalian lihat. Tapi untuk di all new Ninja sudah berubah. Kemudian untuk mesinnya seperti ini. Secara fisik mesinnya warna hitam ya. Untuk spesifikasinya ini 249 cc, 2 silinder, DOHC 8 klep berpendingin cairan, dan sudah fuel injection. Untuk diameter kali langkahnya ini 62 kali 41,2 mm. Jadi secara aspek ini cenderung overbore, atau dalam artian lebih kuat di putaran tengah ke atas. Untuk rasio kompresinya 11,3 banding 1, jadi lebih cocok untuk pakai bahan bakar oktan 95, atau kalau di Pertamina itu pakai Pertamax Plus, dan kalau di Shell itu pakai Shell V-Power. Untuk tenaganya ini 32 PS atau 31, sekian HP di 11.000 rpm, dan torsi 21 Nm di 10.000 rpm. Torsinya emang cukup tinggi ya, raih di rpm 10.000. Bisa dibilang tenaga bawahnya lumayan butuh rpm tinggi. Dan untuk transmisinya ini 6 percepatan. Ya itu wajar sih, motor DOHC pasti 6 percepatan. Kemudian untuk knalpotnya sendiri, ini modelnya juga sama dengan versi Ninjanya. Nih seperti ini. Kalau untuk lubang keluarnya kelihatan lebih besar ya kalau saya bandingkan dengan all new Ninja 250. Jadi bentuknya itu enggak bulat seperti di versi karburator, tapi lebih segi 5 gitu. Untuk joknya sendiri, joknya ini juga tidak ada perbedaan dengan versi Ninjanya. Dia model split seat atau terpisah. Tuh, jadi seperti ini. Dan untuk tekstur kulit joknya, ini kebetulan dilapisi plastik ya, karena ini motor dari dealer bukan pengguna, jadi kondisinya masih baru. Dan kalau kita lihat lagi lebih detail, untuk kulit joknya ini teksturnya kasar, jadi kesannya itu lebih rigid ya untuk di pantat, jadi nggak mudah licin. Yang belakang juga sama, teksturnya kasar. Dan yang saya suka di motor ini yaitu tangki bahan bakarnya yang khas motor besar, jadi kapasitasnya itu 17 liter. Beda dengan motor 250 cc zaman sekarang yang sekitar 14 literan ya. Kalau ini masih bertahan di 17 liter. Jadi secara tampilan dia lebih besar. Secara ini tangki asli, bukan pakai cover. Dan jarak tempuh dengan kapasitas bahan bakar sebanyak itu bisa lebih jauh. Kemudian untuk stangnya, nah ini stangnya kalau saya lihat seperti ini rendah ya, dari racer kemudian dari stangnya sendiri itu rendah.
jadi nggak ada tekukan ke atas ataupun racernya meninggi. Kemungkinan posisinya mirip-mirip dengan versi Ninjanya. Nanti saya akan bahas di video ergonomi ya. Untuk tombol-tombol di stang, di sebelah kanan ada engine kill switch dan juga starter. Yang sebelah kiri ada pass beam, lampu dekat, lampu jauh, sein dan juga klakson. Nah, untuk speedometer seperti ini, dia juga sama dengan versi Ninja, perpaduan analog dan digital. Dan untuk lebih detailnya saya akan bahas di video berikut ini ya, untuk speedometernya. Oke, untuk speedometer Kawasaki Z250 dalam kondisi menyala seperti ini ya. Nah, di sini speedometernya perpaduan analog dan digital. Untuk info yang ditampilkan, yang dari analog paling besar itu adalah penunjuk putaran mesin, dimana ini limitnya di 13.000 rpm ya. Kemudian dari lampu-lampu indikator, di sini ada lampu sein kiri kanan, kemudian indikator netral, lalu indikator aki, indikator oli kalau sudah naik, kemudian indikator suhu kalau overheat, kemudian cek engine dan juga lampu jauh. Dan untuk info digitalnya ini lumayan sederhana sih. Di sini ada jam, kemudian penunjuk kecepatan dan penunjuk sisa bahan bakar. Lalu di bawah sendiri itu ada tulisan trip A ya. Nah, itu odometernya yang bisa kita rubah menjadi odometer atau trip B. Tidak ada info yang lain seperti konsumsi bahan bakar rata-rata atau semacamnya. Tapi untuk motor Kawasaki pada umumnya ini bisa dirubah satuan kilometer per jam jadi mil per jam. Kemudian untuk kuncinya seperti ini. Rumahnya ini tidak dilengkapi pengaman magnet ataupun immobilizer. Jadi cukup rawan sih kalau kalian parkir di tempat yang kurang aman. Dan di sini ada dua tombol untuk menyeting jam dan juga odometer. Oke, mungkin itu aja ya video review saya mengenai Kawasaki Z250 tahun 2021 ini. Ya, sebenarnya ini model lama dan seharusnya sudah keluar yang generasi kedua, cuman di Indonesia belum dimasukkan. Nggak tahu ini kapan. Tapi dengan motor ini sih masih kelihatan oke aja ya. Tuh, dari desainnya masih cukup garang untuk di zaman sekarang. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanro138. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.